Asbun, Assalamualaikum ya Robun. Berjumpa kembali bersama kami dalam podcast Drakor. Kali ini sudah di awal 2026. Sebelumnya kita juga udah bikin konten Drakor terrame 2025. Selamat tinggal pacar-pacarku di 2025 dan selamat datang pacar-pacar kesayangan di 2026. Oh my god. Kita berdua sudah punya list dan juga prediksi kira-kira 2026 ini buat K-drama lain bakal kayak gimana. Seru banget 2026 untuk para K-drama lover karena banyak serbuk berlian yang turun gunung. Bener. Bayangin ada Jung Ji Hyun sama Ji Chang Wook yang rencananya mau main drama romance fantasi. Bener. Yang satu katanya mau jadi Gumiho, yang satu jadi dukun. Bener. Bayang gak sih? Ada juga Song Hye Kyo sama Gong Yoo yang katanya akan masuk ke industri hiburan tahun 60-70-an. Ada Byun Woo Suk. Iya. Katanya main di 2 drama di tahun 2026. Katanya yang satu lagi main bareng IU, satu lagi main sama Han So Hee, favorit lo. Betul. Seru banget 2026. Aku juga udah ada beberapa list, antara lain Kim Son Ho yang bakal bertemu sama Go Yeon Jung. Sangat ditunggu-tunggu. Can This Love Be Translated? Betul. Tayang 16 Januari. Bentar lagi di Netflix itu teasernya udah. Betul. Terus juga ada couple dari drama Dr. Romantic. Oh ya. Lee Yoon Suk, Han Hyo Jin. Wah, aku keren. penasaran banget gimana reuni mereka di tahun ini. Jadi 2026 bakal banyak berlian yang turun gunung. Serbuk berlian turun gunung semua 2026, keren. Tuh. Nah kali ini kita bakal ngelihat bakal ada drama apa aja sama 2026. Terus kita simpulin kayak ini 2006 bayangannya bakal kayak Tahun yang kayak gimana nih buat para pecinta drakor? apakah seperti Infotainment Indonesia yang bilang kayaknya masih ada yang cerai nih di 2026. Drakor perselingkuhan gimana? Perselingkuhan pejabat dengan artis. Bukan serem. Ya ampun. Bukan Ani-Ani tapi yaudah jangan. Ani no si penangis. Aduh, malah dibahas. Oke, Terry punya drama apa aja untuk 2026? Oke, yang paling ditunggu-tunggu dan yang dari kapan tahun udah ditunggu-tunggu banget dan sekarang teasernya mulai berseliweran. Ini kalau di gue judulnya Perfect Crown. Oh ya. Yang dibintangi oleh IU dan Byun Woo Suk. Jadi ini mengisahkan tentang kawin kontrak lagi, guys. Iya, bener. Kawin kontrak yang terjadi antara pangeran kerajaan dan rakyat jelata. Cuman biasanya yang tajir itu kan pangerannya. Iya. Tapi ini yang tajir justru rakyat jelatanya. Ngerti. Jadi ternyata status dari rakyat jelata yang dimiliki oleh IU itu dia tapi aslinya dia tajir gitu. Sedangkan pangeran mahkota yang diperankan oleh Byun Woo Suk hidupnya pas-pasan. Jadi ini terjadinya di zaman modern ya. Era modern tapi monarki konstitusional. Apa berat banget. Iya. Tapi Adi judulnya beda ya. Nah, aku pas browsing dapatnya judulnya malah 21st Century Princess Wife, Prince Wife gitu. Oke. Kalau di Terry Perfect Crown gitu ya. Tapi ya itu sama pemerannya Byun Woo Suk sama IU. Jadi untuk gambarannya adalah ada sebuah negara Korea tapi sistemnya monarki, tapi kekinian. Mungkin monarki mah zaman kerajaan gitu kan. Kalau ini mah monarki tapi kayak sekarang gitu. Nah, yang lucu adalah di sini kan sinopsisnya IU tuh rakyat jelata tapi punya segalanya. Kalau Byun Woo Suk dia putra mahkota tapi nggak punya apa-apa. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena sistemnya monarki. IU segimanapun kaya, kalau dia bukan bagian dari ningrat, dia tuh rakyat jelata. IU pengen punya tahta juga, pengen diangkat ningrat juga. Makanya biar bisa kayak gitu, biar kekayaannya berarti dia melakukan kawin kontrak sama Byun Woo Suk. Aduh, kawin kontrak nggak kelar-kelar ya di drakor. Tapi apapun bentuknya, kawin kontrak itu selalu menarik untuk ditonton ya. Karena kan semuanya berawal dari terpaksa dan transaksional. Tapi ujung-ujungnya udah bisa dipastikan sih mereka pasti jatuh cinta. Betul sekali. Itu salah satu yang paling ditunggu juga di tahun ini. Ada Byun Woo Suk dan IU. Yang dimana 2024 aku kayak 2025 kayak nggak ketemu sama Byun Woo Suk. Aduh, kemana ya dia setelah jadi Sunjae ya gitu. Sunjae yang sangat bersinar di tahun 2024, 2025 terus dia ngilang. Nggak ketawa, nggak main drama apapun ya di. Main nggak dia?
Nah itu dia, aku browsing gak ada ya Gak ada dia 2025. 2024 ada, tapi yang jadi apa tuh namanya? Cameo akhir 2024 kalau nggak Iya, dia salah jadi cameo gitu. di drama No Gain No Love. Iya benar. Jadi pegawai minimarket doang. Iya, itu juga kayak 1 episode doang deh kalau nggak salah. Cuman kayak Cameo berapa detik namanya doang. juga. Iya, Terus bener. dia gitu 2025 dia ngapain guys? Nah, tapi si Bim Usok pernah tampil di, aduh aku lupa nama channel YouTube-nya apa, nama perusahaannya apa, tapi dia nyanyi lagu berjudul Christmas Song Gitu, bareng sama Aespa Karina sama iPhone Yong. Tapi Gitu. drama nggak ada. Tapi drama nggak ada, kayaknya. Tapi tahun ini dia main di 2 drama. Nah, itu dia. Coba ya, ini Langsung kita baru bahas sekarang. satu. Betul. Aku ada drama nih. Ya, silakan. Ini, aduh, aku suka lagi sama pemainnya. Ini judulnya In Your Brilliant Season. Wah, apa tuh? Ada Lee Sung Kyung sama si cowok kentang, Si Joker. Chae Jong Hyuk. Sinopsisnya, cowok yang hilang ingatan dan punya trauma ketemu cewek baik tapi nggak suka membangun ikatan. Wah, sinopsisnya seru nih. Iya. Dari kata-kata ada cewek yang nggak mau membangun ikatan, aku jadi inget ini, Yunabi. Ya elah, sama dong si cowok kentang sama Yunabil. Iya lagi. Itu kan mereka dia itu juga muncul ya. Apa judulnya lupa? Nevertheless. Tapi yang anti Nevertheless. komitmen tuh bukan Yunabinya. Iya si Cowoknya. Songkangnya kan. Kalau di sini yang nggak mau punya ikatan ceweknya nih. Gitu. Apakah dia akan terlibat? Tapi di sini dia first lead kan? First lead. Aku nggak tahu deh. Chae Jong Hyuk itu udah berapa kali first lead. Oh dia pernah yang first lead di Main tenis itu ya? Love All Play. badminton. Oh sorry. Iya, Love All Play ya. Sama pernah juga dia main sama Kim So Hyun. The Brilliant. iya, dia iya. jadi akuntan lah. Aku nggak tamat itu kenapa ya? Tapi emang gitu sih Iya, dramanya. iya, Maksudnya iya, ya iya, udah iya. itu romance aja gitu. Jadi udah beberapa kali sih jadi Diva, Castaway Diva. Cast Away Diva. Aku udah tim dia dari awal. Iya, Castaway Diva. Banyak juga ya Pak dia. Enbin, sama Pak Enbin. Lumayan banyak juga ya dia. Iya. Tapi kok yang berkesan di kita justru second lead-nya dia jadi tukang kentang. Iya kenapa ya? Maksudnya dia bukan tukang kentang loh, tukang mie ayam. Iya dia tuh chef gitu kan. Dia tuh jualan mie ayam, tapi pertemuan pertamanya dia lagi bawa kentang gitu Iya, sih. Tapi benar, kita benar. identiknya dia tukang kentang ya. Karena tersakiti banget sampai kita ngerasa sakitnya juga gitu. Gue Ya kesel banget sih sama ampun. karakter si utamanya si Yunabi itu. Betul. Dan In Your Brilliant Season ini bakal tayang di MBC di paruh pertama 2026. Mungkin sekitaran Januari, Februari, Maret mungkin. Oke. Gitu. Tadi punya apa lagi? Gak sabar. Ini juga katanya akan tayang di bulan Januari, bentar lagi. No Tale to Tell. Ini to Tell. dibintangi oleh Kim Haeon dan Solomon Park. Oh iya. Mengisahkan tentang Gumiho berekor 9 yang hidupnya abadi dan immortal, tapi dia justru menikmati keabadiannya itu dan dia nggak kepengen jadi manusia. Dan dia ketemu sama pemain bola yang narsis lah gitu. Oke. Jadi selama dia jadi Gumiho, dia tuh menghindari berbuat kejahatan yang terlalu jahat dan kebaikan yang terlalu baik. Supaya dia nggak dihukum dan nggak jadi manusia. Cuman kayaknya ada terjadi satu insiden yang bikin dia jadi manusia deh kayaknya. Nah di sini sih seru sih konfliknya. Akhirnya Kim Haeon main lagi. Iya betul. Terakhir ya itu aku nonton di Lovely Runner. Lovely Runner ya. Ini couple Lovely Runner yang kita tunggu-tunggu karena kan kemarin itu legendaris banget ya. Benar. Jadi terus banyak banget sipernya di. Iya. Ya mudah-mudahan di dramanya yang baru ini sipernya masih tetap ramah-ramah dan mendukung mereka sebagai individual. Lomon kan aku nonton di All of Us All of Us Are Are Dead Dead. kan. Abis itu aku pernah lihat teasernya atau apa main drama tapi aku nggak nonton sampai habis gitu. Ada sih dia. Kayaknya dia emang harus punya kesempatan yang bikin dia breakthrough juga Iya. gitu. Karena di All of Us Are Dead bukan pemeran utama lah bisa dibilang. Kayaknya ini sebagai pemeran utama harusnya bisa sukses sih. Semoga ya. Soalnya ini kan fantasi romance ya. Biasanya banyak yang suka nih. Gitu. Fantasi romance. Apalagi Gumiho ekor 9. Iya. Cukup langganan sih Gumiho di drakor ini. Dulu si Min Ah tuh ikonik banget. Kayaknya kita harus bikin deh list drama-drama karakter Gumiho siapa aja. Banyak. Lee Dong Wook juga. Jang Kyung juga. Jang Kyung. Itu aneh banget sih. Rubah ekor 9-nya cowok waktu itu. Lee Seung Gi juga pernah tuh dia. Iseng gimana? Ntar lu, yang dia sama si Suzy itu. Apa? The Book Gu. Itu mah jadi apa sih? Song Gokong kan? Monyet kan itu Bukan, mah? kalau yang jadi monyet itu.
Dia udah jadi monyet, udah jadi. Iya, Kalau yang segala. jadi monyet itu dia beda di Oh, itu beda ya? dia aduh apa judulnya? Gue lupa. Iya lagi. Coba inget tuh. Mong gitu kan sih? Iya, iya. Iya. Yang tulis bukan itu dia bukan sih. Ada yang The Book of Gu kalau nggak salah. Oh, Itu kalau saya dia jadi iya. itu juga deh. Oke, oke. Seru sih seru. Drama fantasi selalu seru buat diikutin. Kita tunggu aja lah ya. Iya, apalagi Oke, di yang yang berikutnya seru dari aku di ada Married Woman Killer. Ini dibintangi sama Gong Hyo Jin dan juga Jung Jun Won. siapa di Jung Jun Won teh? Itu pacarnya siapa? Siapa? Go yang di Yoon Jung, Resident- Resident Playbook. si Itu. eh, Yang itu sebenarnya iparan, tahu nggak? ya si cowok Objin itu. Oke, Iya, si betul. residen yang Objin. Terus Oke. Drama ini diadaptasi dari webtoon. Ceritanya unik karena si istri dia tuh abis melahirkan, Oh ya? punya anak, abis itu balik kerja lagi. Pekerjaan dia adalah pembunuh yang menargetkan kriminal. Oh, jadi dia ngebunuh-bunuhin para kriminal. Terus suaminya dia adalah detektif yang diam-diam mencoba mengungkap kasus itu, pembunuhan Rumah para tangga kriminal ini. macam apa itu? Keretakan dia. dalam rumah tangga diakibatkan oleh Bener. perbedaan profesi. Itu dia. Tapi kayaknya ada juga ya di yang jalan ceritanya kurang lebih kayak gitu. Yang Gua inget main sih. itu Lee Jung Gi kan? Di Junki sama Moon Jae-won itu The Flower of, Of Evil, Evil, ya kalau nggak benar. salah. Itu juga, tapi itu ceweknya jadi detektif. Cowoknya dituduh membunuh, dituduh psikopat, tapi sebenarnya enggak sih. Oh. Inilah tipe keluarga atau pasangan yang komunikasinya kurang. Sakinah mawaddah warahmah harusnya. Ini mah terlalu banyak rahasia gitu. Benar. Aduh. Jadi aduh ada apa tuh namanya misteri di balik hubungan mereka. Dan ini ternyata diadaptasi dari webtoon. Terus nanti sutradaranya itu yang bikin Love Runner. Oh gitu. Gitu. Wah, excited nih. Love Runner tuh dari webtoon kan? Bukan? Tulis di kolom komen. Lupa Aku gue. lagi. Kalau Bukan misalkan kayaknya. ini dari webtoon, terus dibikin lagi sama yang pernah bikin webtoon, harusnya berpengalaman gitu maksud aku. Kayaknya enggak ya. Soalnya waktu itu banyak yang apa sih spekulasi endingnya. Seingat gue ya. Soalnya kalau misalnya udah dari webtoon kan udah ketahuan endingnya kurang lebih. Iya seperti apa benar juga. Oke, yang berikutnya Teh. Yang berikutnya, tuh yang mana ya? Gue bingung nih banyak soalnya. Bebas. Yaudah, dramanya Byun Wook yang kedua deh. Oke. Diambil dari webtoon tadi itu Iya. webtoon kan itu Solo Leveling. film animasi sih. Dia akan berpasangan dengan Han So Hee, faktor itu. Betul. Gue nggak ngikutin sih webtoonnya, tapi sinopsisnya kurang lebih dia berperan menjadi pemburu monster Iya. yang harus bertarung melawan makhluk dari gerbang kematian. Iya kayak gitu. Kayaknya terlalu fantasi. Jadi di dunia ini ceritanya ada gerbang-gerbang yang diisi oleh monster-monster. Oke. Setiap manusia itu punya kelasnya sendiri, ada poinnya sendiri. Si Byun Wook itu awalnya levelnya rendah gitu. Kayak judulnya soal leveling karena dia sendirian menaikkan level gitu. Oh, gitu. Ini wow, harus bagus banget karena ekspektasi dari Para penonton yang penontonnya. sudah nonton bagus gitu. Dan aku kalau misalnya ini mah nanti eksekusinya jelek, Beban banget, Byun bahaya, Wook. asli Ya, bahaya pasti sih, teh. pasti. Gitu. Iya sih, biasanya kalau dari webtoon kayak gitulah ya. Soalnya pasti banyak penonton yang sudah militan lah ya, yang Betul. pokoknya udah suka banget sama karakternya, jadi jangan sampai salah menginterpretasikan. Iya. Ngelihat karakter yang di animenya namanya Jinu kan diperankan sama Byun Wook, aku merasa ada kemiripan. Oh gitu. Gitu. Ada bisa lah si Byun Vibes-nya Wook, mirip nih vibes-nya. ngelakuin itu. Ditambah Ceweknya? pemain ceweknya Han So Hee. Jadi wow. Cocok. Gitu. Dan kalau misalkan tahun ini Byun Wook bakal main sama Ayu dan Han So Hee nih, penantian di 2025 dia nggak ada di drama tuh worth it kayaknya. Iya, kayak ini lagi nyiapin ini sih ya. Pokoknya 2025 dia udah deh istirahat dulu. Iya. Kan beda sama Ichemin. Kemarin kan iya. udah rame banget di Bon Appetit. Aku kira dia bakal selektif banget terus ngilang lah kayak Byun Wook. Kemarin ada di Ada Cast Hero ya. Jadi, Produktif ya dia ya. Dia mah bisa dibilang produktif. Byun Wook nih yang diem. Mantap. Keluar langsung 2. Oke. Dari aku lagi nih. Aku masih ada sih. Iya.
Sok Adi dulu. Aku ada drama ini yang mainnya Yoo Yeon Sok sama So Hyun Jin. Oke. Pasangan dari Dokter Romantik. Ini judulnya Liar. Oke. Ini aku kasih tahu sinopsisnya dulu. Bercerita tentang seorang bapak satu anak yang bertemu dengan guru tari anaknya. Oh, bapak satu anaknya tapi masih ada istrinya nggak? Nah, bapak satu anak ini sudah ditinggal Sama istrinya? Sama istrinya. Oke. Berarti ini duda satu anak. Oke, duda satu anak. Bertemu dengan Guru tari. anaknya. Oke. Romance banget lah ya. Romance dewasa. Tapi si MBC ini memasukkan genre untuk drama ini adalah thriller psikologis. Ih, kenapa? Sebal. Tapi pernah nonton thriller psikologis gak? Tar lo. Kayaknya pernah tapi Itu yang kemarin tuh Dear Ex tuh thriller Bekajin ya? psikologis. Itu. aduh, saya stres kayaknya. Iya. Ayo kita kayaknya. nonton. Tapi maksud aku ini dari sinopsisnya udah Kayak romance lucu banget. gitu ya, gemes gitu ya. Anterin anak Heeh. ke tempat Les nari, terus kayak, cakep gitu. ayo kita berhubungan. Tapi kata MBC ini genrenya thriller psikologis. Oh my god. Jadi kita tunggu aja sih. Jadi siapa yang pembunuhnya? Nah itu dia. Nggak tahu dia. Apakah dia membunuh dengan gaya tari? Aduh, kacau. Iya. Oke, jadi kalau tadi udah yang katanya thriller psikologis, ini nggak tahu sih bulan apa, tapi ada drama Human X Gumiho. Oke. Ini diperankan sama Jung Ji Hoon dan Ji Chang Wook. Dan ini katanya genrenya fantasi romance. Oke. Karena Jung Ji Hoon berperan sebagai Gumiho. Gumiho lagi di. Iya, Terus Pak. tadi ada Gumiho juga. Tahun ini tahunnya Gumiho nih. Terus dia berperan sebagai artis top sekaligus Gumiho yang sudah berusia 2000 tahun. Oke. Sedangkan Ji Chang Wook berperan sebagai dukun misterius yang kebal terhadap kekuatan Gumiho. Tapi ini kayak seru sih. Gue sih nunggu ya, kalau ini gue nunggu kayak Ji Chang Wook gitu loh. Ji Chang Wook sama Jung Ji Hoon kayaknya cocok sih. Terus yang fantasi-fantasi, soalnya dulu kan Jung Ji Hoon juga pernah berperan jadi artis top. Oh iya, Man from the Star. Man Aku tapi from- lupa cowoknya siapa, aku udah lupa. Aduh, gue juga males banget. Beda lupakan yang itu. Cuman dia kayak Oke. setengah arogannya dapat kalau jadi artis top. Apalagi kalau dia sudah berusia 2000 tahun. Oh iya. Kayaknya cocok banget sih. Cocok banget sih. Tapi aku kangen sama drama-drama tipe kayak gitu. Ada Alien usia 4000, ada Goblin usia berapa ribu tahun. Kayaknya aku kangen yang kayak gitu deh. Iya ya. Gitu. Emang tahun 2025 nggak terlalu banyak yang kayak gitu ya? Oh, nggak ada. Yang fantasi-fantasi gitu ya? Fantasi apa coba? Ada sih satu seguk kemarin gue nonton. Oh, yang hantu bukan? Siapa namanya? Sung Jae. Oh, Sung Dia Jae. jadi apa namanya? Roh ular yang gagal menjadi naga. The Haunted Palace. Iya. Atau yang kayak kebanyakan kalau yang tahun kemarin kayak jiwa yang tertukar gitu. Iya, benar juga ya, juga tertukar. Tapi ini seru sih. Ini apa sih namanya? Pasangan ini, couple ini kayaknya seru. Kalau gue sih nungguin ini. Oke. Tadi Terry sempat ngobrol juga soal Remarried Empress. Oke. Coba bahas itu dong, Teh. The Remarried Empress itu diperankan oleh Shin Minah, Oke. Jung Ji Hoon ya, Itu. dan Lee Jong Suk. Ini kayaknya cinta segitiga. Tapi yang terjadi sama nih eranya. Oh. Kayaknya modern, tapi monarki konstitusional juga. Apa Ini backgroundnya bukan Korea kayaknya. Oh iya ya, kayaknya ini ada di dunia lain ya, karena ini juga Distopia kali istilahnya ya. karena ini katanya juga adaptasi dari webtoon. Betul. Mengisahkan tentang Shin Minah menjadi permaisuri kekaisaran timur. Entahlah apa itu maksudnya. Iya. Yang menikah dengan rajanya Jun Ji Hoon. Terus mereka bercerai dan dia menikah lagi dengan pangeran dari kekaisaran barat yang diperankan oleh Jong Suk. Dan kalau gue lihat ini namanya emang aneh-aneh sih. Jadi nggak tahu di negara mana sih ini. Iya. Ini aku nunggu banget karena ya ini bertabur bintang. Dan ini ya karena adaptasi dari webtoon kayaknya banyak yang nungguin sih. Betul sekali. Aura-aura dari foto-foto yang udah dikeluarin tuh emang kayak kerajaan. Elegan Kerajaan dan mana ya, teman? dia sih keren sih kayaknya ini. Kita tungguin aja. Jadi salah satu yang dinanti banget. Oke, ini yang terakhir dari aku ada pemerannya Han Jo-yo. Han Yoo-jo. Ya itu. Sama Gong Myung. Ini judulnya Your Ground. Ini lucu banget genrenya karena dia ngeklaim sebagai sport romance. Ada sport romance. Sport ya sport aja, romance ya romance aja gitu gak sih? Kan tapi ini sport romance kan ngingetin kita sama
Ferry Kim Bok Joo. Oke, weightlifting. Terus juga ini nih Rocket Boys. Oke. Tapi kalau ini romance. Ini terjadi di antara atlet kali ya kisah cintanya. Nah, tapi ini beda. Si Gong Myung yang cowoknya itu atlet baseball awalnya. Oke. Tapi dia cedera karena sebuah tragedi. Nah, si Han Jo-nya itu pengacara yang coba mengungkap tragedi itu. Seru Kayak nih kayaknya nih. Lumayan sih. Ini tayangnya di MBC katanya. Di gitu. MBC. Wah, nungguin. Iya, karena aku Han Jo-yo sih aku suka fansnya Moving soalnya aku. Oh iya. Gitu. Kemarin juga dia main juga kan, tapi sama Jepang. Oh iya, Jadi benar. tukang bikin coklat. Iya. Itu yang ada pemain Indonesianya nggak sih? Iya betul. Siapa pacarnya? Ada Omara. Iya, Ada itu Omara. itu benar. Ya, kayaknya dia kan habis syuting di Bali tuh. Dia kan kayak itu. kabur menenangkan diri lah ya, terus ke Bali kan waktu itu. Terus di situ dia ketemu sama artis Indonesia. Iya. Seru. Oke. Terus tadi ada apa lagi? Lu nggak nandain yang mau tayang bentar lagi kesukaan lu. Itu dia. Ini Can Love Be Translated? Pembahasannya panjang. Woi, enggak. Itu kayaknya bentar lagi tayang kan. Betul. Kayaknya harus bahas kumpas tuntas sih pas dramanya tayang. Iya. Jadi udah ditunggu-tunggu banget dramanya Kim Son Ho sama Go Yoon Jung karena sempat diproyeksiin untuk naik di 2025 November. Mundur lagi ke Desember, akhirnya tayangnya fix Januari di 16. 2026. Tanggalnya di 16 Januari, judulnya Can This Love Be Translated. Dan katanya bakal tayang langsung semua di Karena ini di Netflix mungkin kayak gitu ya. tayang langsung berapa episode? 16 kali ya. Kurang tahu aku juga. Excited banget karena ini profesinya unik ya. Translator multibahasa. Terus kalau gue ngelihat dari teasernya, itu beneran, maksudnya ini profesi yang mungkin kita semua nggak terlalu kenal, nggak terlalu ketahui. Jadi kayaknya nontonnya bisa ngebuka wawasan. Trailernya baru keluar yang baru hari ini. TRI udah lihat? Kayaknya ya. Iya, gue nonton ya Yang hari ini. Iya, yang hari ini. Itu udah ketahuan banget. Emang di situ si Go Yoon Jungnya jadi artis, artisnya artis internasional. Terus kayak ada satu program yang nemuin artis Korea sama Jepang. Gitu. Nah si Go Yoon Jungnya kayak sulit berbahasa berkomunikasi, asing. terus minta bantuan sama si Kim Son Ho-nya. Terus kayaknya gue ngeliat pas dialog terakhirnya, gue bisa nerjemahin banyak bahasa tapi gue gak ngerti bahasa lo gitu katanya. Kata Kim Son Ho, emang bahasanya apa gitu. Kim Son Ho di sini jadi cowok baik lagi. Cocok Gitu. Yang penting baik boleh asal jangan tersakiti. asal jangan gitu startup aja. Gue sangat menantikan drama ini. Satu karena pemerannya seru-seru. Beberapa kali juga aku dapat promosi dari Netflix-nya untuk apa tuh namanya drama ini. Jadi karena kena terus sama promosinya, jadi excited banget gitu. Terus ngelihat trailernya, gambarnya teteh, karena ini di beberapa negara. Di beberapa negara ya. Terus syutingnya. dia baca komik-komik ini bahasa ini, ih keren banget ada orang yang kayak gitu ya. Ini pasti Kim Son Ho belajar Bahasanya ya, risetnya ya gila pasti risetnya ya. pasti gila-gilaan Nggak sih. sabar. Berarti ini drama pertamanya dia sejak kontroversi ya? Kalau drama panjang ya kayaknya. Oh sebelumnya sempat juga? Kan itu di When Life Give You Tangerine. Iya, Tapi kan bukan pemeran utama lah bisa dibilang. Betul. Terus ada film sebelumnya The Child itu. Tapi kalau untuk drama terus pemeran utama panjang kayaknya ini yang pertama. Semoga dia semakin bersinar ya di tahun 2026 ini. Mengawalinya dengan drama yang sudah kita nanti. Benar. Terus ini gue masih ada beberapa sih. Boleh sebutin. Ada Slowly But Intense atau Show Business. Cuma ini emang kayaknya masih mau akhir tahun, jadi sinopsisnya masih nggak terlalu panjang. Song Hye Kyo sama Gong Yoo di sini cuman mengisahkan tentang industri hiburan Korea di tahun 60 dan 70 gitu doang. Tapi kayak Song Hye Kyo dan Gong Yoo gitu loh. Iya benar. Sama ada juga Han Yo Sop. Han Yo Mainnya? Sop bakal main romcom judulnya Sold Out Again. Dia jadi petani. Kayak dia kan wajahnya wajah-wajah tajir ningrat dan CEO gitu kan, tapi di sini jadi petani yang menanam bahan gaib katanya gitu. Oh my god, lucu Dan sih. dia akan bertemu dengan pembawa acara televisi yang insomnia, cuma gitu doang. Tapi ini seru sih kayaknya romcom asli nih. Han Yosef, wah dia mah ini kali nanam mie sedap. Nggak tahu juga. Terus di tahun 2026 kayaknya banyak drakor yang bakal tayang season 2 katanya. Iya. Aku juga tahu berapa Yumi Cell yang aku tungguin. Lu yang nandain apa?
Terus Signal. Iya, Yumisel gue nandain banget karena ini bakal jadi season terakhir kan. Jadi dia ketemu jodohnya. Nah ini Signal padahal udah ditunggu-tunggu banget kan. Iya. Ini dari tahun berapa nih? Wah, udah nggak tahu lah. Tapi sayang banget kayaknya bakal syuting ulang gak sih? Ah, kan ada skandal kan dari salah satu pemeran utamanya yang detektif yang dari masa lalu. Skandalnya lumayan gede lagi kan, sampai dia Di pensiun cancel lah ya. Terus dia Dan- di cancel dulu akhirnya dia memutuskan untuk pensiun. Nah, itu dia. Biasanya kalau udah ada orang yang di cancel, itu biasanya dia di blur lah, di cut lah. Ini tokoh utama. Gimana caranya nge-blur nggak bisa? Nah, itu dia. Nge-blur nggak bisa. Sejauh ini aku belum dapat berita lagi sih. Karena kelanjutan dituntut dari Signal ini gimana? dituntut ganti rugi karena dramanya udah syuting semua. Oh my god. Dan ini udah ditunggu-tunggu banget gitu loh. Sayang sekali. Sayang banget. Ada apa lagi tuh? Terus ada tukang selang juga akan tayang season 2. Oh iya. Shop for Killer. Shop for a Killer. Iya. Jung Jian dan Jung Jinman. Iya bener. Jadi dia tukang jual senjata. Mm-mm. Dan keponakannya. Terus endingnya dia nggak mati kan? Iya nggak mati. Endingnya nggak mati. Wah kita tunggu lagi apa dia masih jualan senjata. Harus si jualan senjata. Itu aduh drama keren banget sih. Sangat ditunggu-tunggu lah ya. Sangat ditunggu-tunggu. Moving. Betul, Moving ada season 2-nya, cuman sayang Kim Jae-nya nggak akan muncul. Oh, gitu Ah, ya? dia tahun ini Oh, wamil. wamil. Ah sayang banget ya. Pada dia waktu itu sampai menggendutkan badannya ya. Iya, terus gitu. Terus gimana? Apakah tokoh itu diganti atau dihilangkan? Kayaknya kan emang bakal muncul hero baru. Baru-baru ya, Mungkin oke. fokusnya ke sana mungkin ya. Atau Kim Jae ada tapi nggak full, mungkin kayak gitu. Sayang banget. Padahal justru kita nungguin dia. Iya, salah satu. Dan interaksinya sama. Go Yoon Jung. Terus season 2 ada juga study group. Iya, itu juga udah dikonfirmasi. Karena Hwang Min Yoon juga kan baru selesai wamil. Dan sekarang katanya udah mau mulai syuting ya. Iya. Study group. All of Us Are Dead. Ada All of Us Are season Dead. 2-nya. Kayaknya itu aja sih. Oh sama Good Partner katanya. Good Buat yang Partner. ngikutin. Mana? Good Partner itu jadi di kantor pengacara. Ada Jang Nara sama Nam Ji Hyun. Itu tapi khusus perceraian. Cuman sayang katanya Nam Ji Hyunnya nggak bisa. Gue lupa alasannya apa. Jadi nanti digantikan sama Kim Haeon. Boleh juga. Good Partner katanya. Oke, Ya oke, paling oke. itu sih untuk season 2 di tahun 2026. Seru. Menurut aku masih akan banyak kejutan sih. Terutama dari drakor-drakor yang muncul di OTT. Bener ya. Karena di akhir tahun ini aku cukup dikagetkan dengan banyak drama yang Baru. berasal dari OTT. Bahkan drama terbaik 2025 kemarin kan When Life Gives You Tangerine itu OTT. Bukan versi aku loh, ini mah versi Yang di sepanjang Parina masa, juga. oke. Terus juga kemarin ada Manipulated, Dear X juga OTT kalau nggak salah ya. Prime ya. Dari Prime kayak dia. gitu. Dia nggak tayang di TV berarti? Setahu aku enggak ya? Dia nggak tayang di TV ya? Parah. Keren. Iya nggak sih? Iya kayaknya nggak tahu. Kayaknya iya. Manipulated, Dear X, terus apa lagi ya? Iya kayak gitu-gitu. Justru malah keluar di akhir tahun ya. Jadi kayaknya OTT bakal ngasih kejutan juga nih di tahun ini. Gue juga sangat dikejutkan sama Spirit Fingers yang nggak disangka-sangka karena nggak tahu ada drama itu dan nggak ikutin webtoonnya, tapi ternyata kok seru banget. Betul. Kita nantikan saja di tahun 2026 apakah akan ada drama-drama yang mengejutkan. Kalau dari segi genre teh kira-kira 2026 akan dihiasi dengan genre apa? Itu ya kayaknya kerajaan-kerajaan, tapi kerajaan fiktif gitu nggak sih? Oke. Yang dari distopia yang tiba-tiba era modern tapi kerajaan monarki. Ya mungkin terus fantasi juga karena ada Gumiho aja udah ada 2 nih. Iya, benar Yang juga. kecatat sama kita ada 2 Gumiho. Fantasi romance kayaknya masih tetap jadi banyak diminati dan drama-drama zaman dulu tuh. Oke. Jadi tadi kan ada Song Hye Kyo dan Gong Yoo tahun 60 dan 70-an. Terus di awal tahun juga ada Park Shin Ye yang main di Miss Hong itu ya. Itu juga dia tahun 90-an latarnya. Jadi masih ada juga tuh drama-drama itu kayaknya masih banyak diminati makanya dibikin terus. Iya. Aku juga nunggu kayak drama-drama actionnya. Walaupun tadi Ji Chang Wook tadi ada di drama yang fantasi gitu ya. Masih ada aktor lain kayak siapa yang di Taxi Driver. Jihad. Itu terus juga cowok-cowok lain yang maco-maco gitu kan. Sangat nunggu-nunggu. Belum Cuman kayaknya yang rada melempem di tahun 2025 menurut gue ya, itu Seguk sih. Gue kayak, Seguk ya. gue kan suka Seguk ya. Jadi tuh
Seguk itu kan ada yang beneran klasik, beneran seguk, tapi ada juga yang dibalut sama fantasi. Terus ada juga yang fusion, jadi kayak apa sih, kerajaan, historical drama, tapi kayak ada yang dikasih modern-modernnya sedikit yang supaya nggak bosen gitu ya. Tapi kayaknya gue nggak ada yang nonton sampai tamat ya, kecuali The Haunted Palace. Sama Bon Appetit kayaknya. Ya, itu pun ya karena ada fantasinya kan, ada apa namanya, Time travel. nah kayak gitu, itu mungkin masih oke. Tapi yang bener-bener klasik itu tahun 2025 gue kenapa pada suka gitu. Mudah-mudahannya 2026 ada ya. Iya. Oke, kita nantikan aja kira-kira seperti apa drama Korea di tahun 2026. Nah, menurut kalian gimana nih? Kira-kira bakal rame drama di 2026 tuh kayak apa gitu ya? Boleh ditulisin di kolom komentar di bawah. Dan tulisin juga kira-kira kalian menantikan drama apa yang tayang di 2026 ini. Kira-kira segitu aja untuk konten kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Kamsahamnida. Annyeong. Annyeonghaseyo.